Tren hijrah sendiri cenderung diyakini sebagai bentuk awal kebangkitan Islam di Indonesia yang diprakarsai oleh kaum muda. Namun, di sisi lain tren keagamaan ini juga dipandang sebagai fenomena normal di tengah kompleksitas masyarakat modern yang kian merasa kering akibat budaya materialisme yang miskin spiritualitas, yang pada akhirnya bergeser pada wilayah asketisme keagamaan. Fenomena hijrah yang melanda kaum muslimin dunia, khususnya di Indonesia, saat ini tentu termasuk dalam definisi kedua, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik. Sayangnya, banyak pihak yang membatasi hijrah mereka pada perkara tertentu semata. Jadi apa yang mesti dilakukan? Maka saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Saya tunggu saja perjalanan saya sampai Allah kirimkan rezekinya. Lalu saya beli korden raksasa, ya. Lalu saya tutup dulu tembok itu dengan korden raksasa. Yang penting udah ketutup, nggak ada yang bisa lihat gitu dalamnya apa. Itu satu-satunya persoalan foto di rumah yang saya mesti garap di dalam proses hijrah saya. Hai kaum muslim dan juga muslimah, kembali lagi bersama dengan Gaya Islami. Dan kalau tadi sebelum jeda iklan kita sempat membahas dua buku yang diterbitkan oleh Mbak Angel, dan dimana Mbak Angel sudah menjelaskan sedikit mengenai buku yang pertama, The New Me, A Journey to Find Faith. Selanjutnya kita kembalikan lagi nih ke Mbak Angel, boleh dijelaskan sedikit saja kepada pemirsa yang ada di rumah, kira-kira Journey to Find Love ini membahas masalah apa? Oke, yang love ini adalah membahas aku itu pernah gagal untuk menikah 2 kali dalam hidupku. Yes, ya. Kemudian setelah itu akhirnya aku nggak pernah menginjakan kaki di Palembang sama sekali seumur hidup. Tiba-tiba ternyata keluarga dan calon suamiku tuh baca buku aku, ya, kemudian berkenalan ke Jakarta, mereka ke Jakarta. Aku kenalan sama mereka itu 28 Juli, ya, 28 Juli 2019, 1 September 2019 aku sudah menikah. Jadi tidak ada pacaran, ta'aruf 1 bulan. Kalau udah cocok, diridhoi Allah langsung menikah. Dan terbitlah buku ini. Gitu. Buku ini terbit tanggal ini kalau nggak salah November 2019. Oke, luar biasa sekali. Jadi 2 buku dari Mbak Angel ini merupakan buku yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya juga untuk para kaum muslim dan juga muslimah yang ingin menjadikan motivasi dengan buku ini. Silahkan, boleh langsung dicari ke Rumah Limas ya Mbak, karena persediaannya tuh terbatas. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara seputar dengan karir, kira-kira nih Mbak, Mbak kan sempat hijrah, dan tentunya ada sekali perbedaan kehidupan antara sebelum hijrah dan saat ini. Boleh Mbak ceritakan kepada para pemirsa yang di rumah, apa sih perbedaan yang sangat terasa sekali atau yang sangat signifikan yang Mbak alami untuk saat ini? Masya Allah tabarakallahnya ya, kalau aku sering baca kalau hijrah gitu mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan segala macam ya. Tapi itu benar-benar ya, Allah tuh maha baik banget. Betul. Makanya semua yang saya inginkan, yang saya impikan, dulu saya pengen banget pegang desainer. Karena artis udah sering ya, artis dan segala macam udah. Saya pengen banget pegang desainer. Dan ternyata Allah menjawab, dia memberikan satu desainer muslim kepada saya ketika saya sudah mualaf. Dan desainer muslim ini ibaratnya desainer yang mampu membawa Indonesia ke New York Fashion Week gitu loh. Dia satu-satunya desainer muslim yang sering membawa UKM-UKM yang ada di Indonesia ini ke New York Fashion Week. Dan Masya Allahnya, ya Allah itu memberikan desainer kepada saya tapi yang benar-benar muslimah gitu. Yang kedua, saya akhirnya dari dulu berteman sama Indah Dewi Pertiwi. Betul. Tapi entah kenapa itulah ya, ketika saya berhijrah ternyata Indah juga berhijrah. Jadi benar-benar diklopkan, terus akhirnya klop, ya udah akhirnya kita kerja bareng gitu. Jadi justru Allah itu mempertemukan saya dengan orang-orang baru yang positif, yang jauh lebih Masya Allah tabarakallah dalam hidup saya. Itu yang saya rasakan. Dulu memang sebelum saya mualaf, saya tuh udah ngelakuin sholat. Dan memang duha tidak pernah lepas ya. Saya paling favorit sholat duha saya. Kenapa tuh Mbak? Paling favoritnya sholat duha? Ya kebiasaan aja, karena kebiasaan setiap pagi memulai dan sebelum
keluar rumah, Betul. nggak enak kalau nggak sholat tuh rasanya nggak enak. Ada hal yang kalau saya nggak sholat tuh nggak enak rasanya. Iya, jadi seolah-olah diawali dengan keberkahan ya untuk hari itu. Benar. Dan yang selalu saya ingat adalah ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan berlari kepada kita, dan saya mengalami hal itu. Itu memakan waktu berapa lama Mbak untuk benar-benar memastikan atau mempositifkan diri? Ketika saya benar-benar saya yakin terhadap agama Islam, karena proses saya panjang untuk yakin, benar-benar yakin sama agama Islam gitu kan. Tapi ketika 10 Mei 2018 saya yakin terhadap agama Islam, saya bersyahadat, saya nggak tahu Mbak, Masya Allah tabarakallah-nya, semua yang ada di hati saya itu teng gitu. Maksudnya saya nggak perlu ngucapin kepada Allah, tapi apa yang saya tanya ke Allah tuh langsung dijawab. Just. Makanya saya takut sama Allah. Saya takut. Allah selalu tahu apa maksud kita. Saya selalu tanya kepada Allah. Ketika saya mau berbuat sesuatu, termasuk buku ini, Mbak, saya tanya sama Allah. Kalau Allah meridhoi dan kalau buku ini memang bermanfaat untuk orang lain, lancarkanlah ya Allah. Berilah kelancaran terhadap apa yang saya lakukan. Ini Mbak, untuk menghasilkan barcode, nggak gampang. Penerbit aja, ini untuk mengurus barcode ini penerbit atau yang memiliki PT. Saya siapa? Saya tidak siapa-siapa Mbak, saya nggak punya PT dan segala macam. Ini penerbit aja harus sebulan untuk mendapatkan barcode ini. Tapi Masya Allah tabarakallahnya, Allah membuat ini terjadi 2 hari. Proses pembuatan barcode buku saya, cuma 2 hari. Dan saya sampai sekarang, boleh percaya boleh enggak, yang ngurus barcode saya tidak pernah ketemu orangnya. Oh iya, jadi Mbak benar-benar tidak tahu siapa orangnya. Iya, dan yang mengurus tentang layout buku saya itu juga ada keajaiban. Jadi kalau ada lihat di Instagram saya ya, di Angel Eva Christine, itu ada keajaiban buku, di highlightnya baca aja. Oh iya. Itu buku ini juga ajaib. Makanya saya bilang, ya intinya gitu, ketika semua kegiatan kita diridhoi oleh Allah, maka jalannya lancar. Biasa sekali. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan sendiri Mbak, dengan proses perjalanan Mbak yang begitu sulit, tentunya banyak sekali dukungan-dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan dari berbagai sisi. Dan itu berarti juga menjawab berarti bahwa rezeki Mbak setelah hijrah semakin bertambah. Masya Allah, ya. Baik pemirsa, masih banyak lagi informasi-informasi dan tentunya kisah-kisah yang akan dibagikan oleh Mbak Angel. Namun jangan kemana-mana, tetap di Gaya Islami.